Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi, dan kita boleh menikmati lagi kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus mengikuti kita di sepanjang hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang berikan bagi kami. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami, di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan sebab itu kami mau terus diam dalam rumah di sepanjang masa hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam. Ada banyak perkara yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang berarti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur. Kami sembah, kami bersyukur, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab perbuatan-perbuatan baik-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sebab rancangan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu dalam kami seumur hidup kami, Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna. Sebab penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus nikmati kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi mengatakan pernyataan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, ya, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Ya, anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Syukur buat penyertaan-Mu, syukur buat anugerah-Mu, syukur buat perbuatan baik dan ajaib-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup setiap hari. Sungguh penyertaan-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan sampai hari ini, yang membuat kami dapat terus berdiri di atas iman yang teguh dalam pengharapan kepada-Mu. Sekalipun kami tahu ada banyak tantangan, rintangan yang harus kami hadapi dalam hari-hari hidup kami, tapi cukuplah anugerah-Mu, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Hingga dalam kelemahan semakin nyatalah kuasa-Mu dalam hidup kami. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kekuatan kuasa-Mu, yaitu firman-Mu yang nyata dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, kalau kita boleh ada hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-12. Mulai dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yefta. Dan kita kemarin sudah belajar bagaimana
Yefta menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi hakim. Tapi di fase kemarin kita belajar satu hal, yaitu untuk kita boleh hati-hati dengan perkataan kita, khususnya dalam hal berjanji, apalagi bernazar kepada Tuhan. Tentu satu hal yang sangat tragis dari apa yang dialami oleh Yefta ketika dia bernazar. Nah, hari ini kita lanjut lagi dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Ada beberapa perikop yang akan kita baca. Di dalam ayat yang pertama, di sini dikatakan, dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari gunung Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkan aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Nah, tentu di dalam kitab Hakim-Hakim ini ada begitu banyak kisah-kisah yang menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita harus benar-benar mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, mendidik anak-anak kita untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Ada begitu banyak kisah juga yang mungkin kita bisa dengar di zaman di mana kita hidup. Ketika orang tuanya masih ada, anak-anak itu bisa rukun karena mereka sama-sama menghargai orang tuanya. Setiap tahun, walaupun berpencar dari kota-kota lain, ketika masih ada orang tua, mereka bisa kumpul lagi di rumah orang tua. Tapi berapa banyak kasus yang bisa kita lihat, kita dengar, ketika orang tua sudah nggak ada, maka seakan-akan mereka hidup masing-masing. Nggak ketemu bertahun-tahun pun rasanya menjadi hal yang biasa. Bahkan ketika mendengar salah satu yang butuh pertolongan, satu dengan yang lain pun bisa masa bodoh dan cuek-cuekan. Nah, bahkan tidak sedikit, karena sedikit ada persoalan, perbedaan pendapat, kemudian mereka tidak bertegur sapa, bahkan menganggap mereka satu dengan yang lain tidak bersaudara lagi.
Bahkan kalau kita baca kisah ini malah lebih parah lagi, bisa berperang satu dengan yang lain. Ya memang ini sebuah kisah yang ironis. Bagaimana kalau kita mengingat di awal dalam pimpinan Yosua, mereka memasuki tanah Kanaan, mereka diajarin untuk saling tolong-menolong. Beberapa suku gabung untuk memerangi suku yang ada di tanah Kanaan, untuk menduduki. Bahkan di awal ketika suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye menetap di sebelah timur Sungai Yordan, Yosua pun ingatkan, kalian enggak boleh tetap tinggal di sini. Kalian harus bantu saudara-saudara kalian nyebrang dulu Sungai Yordan, berperang, menemani, mendampingi, menolong saudara-saudaramu sampai mereka semua dapat tempat tinggal, baru kalian boleh pulang. Sebuah nilai yang ditanamkan. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, ini kitab Hakim-Hakim kan bicara tentang sekitar 10 generasi yang berganti-ganti sudah. Karena kitab Hakim-Hakim ini rentang waktunya 420 tahun lebih. Nah, di Alkitab, di pembelajaran teologi, 40 tahun itu merupakan satu generasi. Makanya berkali-kali beberapa hari saya katakan betapa pentingnya kita orang tua mengajarin anak-anak kita. Nah, secara khusus hari ini bagaimana kita terus harus berulang-ulang nasihati anak-anak kita. Nanti kalaupun sampai papa mama nggak ada, kalian harus tetap rukun. Kalian harus tetap saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dan itu dibiasakan ketika kita masih ada. Bahkan beberapa pasal yang lalu kita juga melihat bagaimana Gideon juga diprotes, dikomplain oleh suku-suku yang lain, dan akhirnya Gideon juga respon salah. Nah, di kitab ini kita juga bisa melihat bagaimana suku Efraim akhirnya juga memiliki respon salah, bahkan ingin membakar Yefta dari Gilead, itu salah satu puak dari suku mereka sendiri, karena mereka merasa kok Yefta perang sendirian, mau menang sendirian, mau menikmati kemenangan sendirian, nggak mau bareng-bareng. Nah, jadi pesan yang saya dapat ketika baca kisah ini dan yang tentunya mau saya bagikan adalah sebagai orang tua, mari selagi kita hidup, ajarin anak-anakmu firman Tuhan, dan tentu salah satu bagian dari firman Tuhan yang penting juga kita harus ajarkan kepada anak-anak kita tentu selain hal-hal yang lain, dalam kisah ini khususnya bagaimana untuk mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Walaupun mungkin mereka ketika menikah, mereka punya kehidupan masing-masing, mereka punya keluarga baru dari pihak pasangan mereka, tapi tetap ingetin ajar mereka untuk tetap rukun satu dengan yang lain. Ya, banyak kasus contohnya kalau anak kita nih khususnya cowok semua nih. Karena biasanya kan anak cewek yang akan lebih cenderung dekat dengan orang tuanya. Sehingga banyak sih para pria yang kadang curhat, ya Pak, kayaknya agak susah kalau giliran Cynthia tahun ini mau ke rumah bapak aku, tapi dia nak ke rumah bapak mama dia tulah. Nah, tapi balik-balik seringlah diajarin berulang-ulang anak-anak kita, baik anak kita perempuan, baik anak kita laki-laki, ajarinlah. Ya, selagi orang tua ada, yaitu masih agak gampang kumpul. Tapi ketika orang tua nggak ada, terlalu banyak kasus yang saya dengar di konseling. Nah, jadi melalui kisah ini kita diingatkan lagi, mari orang tua ingetin terus anak-anak kita hidup rukun ya, saling tolong menolong ya, saling peduli satu dengan yang lain ya. Bahkan kalaupun nanti kami orang tua udah nggak ada, tolonglah kalian tetap masing-masing ingat satu dengan yang lain, saling tolong, saling tolong. Apalagi zaman sekarang sudah sangat gampang, bisa ada WA group, bahkan WA group itu bukan cuma 2 generasi, sampai bisa 3-4 generasi di dalam satu WA group. Ya, seperti kami punya grup dari keluarga papa, dari keluarga mama. Jadi di grup itu ada bibi, ada paman, ada sepupu yang bahkan mungkin kalau kasus saya khususnya
dari pihak mama, ya karena waktu kecil kami sudah diajak merantau ke Jawa, besar di Jawa dan puluhan tahun tidak ketemu, bahkan sampai hari ini pun kadang ada beberapa orang yang saya juga belum pernah ketemu. Tapi melalui grup WA lah baru tahu, oh ternyata kamu anaknya si A ya. Oh, kamu ini anaknya paman si B ya. Nah, jadi sebenarnya terlalu mudah hari-hari ini untuk kita membangun yang namanya kesatuan, membangun komunikasi. Makanya berkali-kali saya sangat diberkati dengan statement yang dibuat oleh founder CMN, yaitu Ed Cole, bahwa komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Betapa pentingnya komunikasi, baik suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Komunikasi itu sangat penting. Seperti kita baca di kisah ini juga, kan ada miskom jadinya. Efraim asumsi menuduh Yefta nggak panggil mereka. Padahal Yefta ngomong, loh kami sudah panggil, tapi kalian yang nggak datang. Wah, ini kan miskom Bapak Ibu. Nah, jadi benar-benar yang namanya komunikasi itu harus jadi prioritas kita. Karena itu fondasi. Sama seperti kita bangun gedung sekolah SMP hari ini, sedang membangun fondasi, oh itu sangat konsen. Geser sedikit aja sih sudah jadi masalah. Daging kurang tebal sedikit pun sudah bisa jadi masalah. Makanya komunikasi itu sangat-sangat penting. Komunikasi itu fondasi yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dan itu dimulai dari siapa? Kita orang tua. Komunikasikan berulang-ulang seperti firman Tuhan ajar. Ajarin anakmu berulang-ulang. Tentu beberapa hari yang lalu istri saya ngomong sama anak kami yang paling besar, kok bantu Dedek. Dia pengen beli sepatu untuk bulu tangkis. Bantu ya kau ya. Nah, akhirnya dia transfer. Dari hal-hal kecil, biasakan untuk saling tolong-menolong. Care satu dengan yang lain. Perhatikan satu dengan yang lain. Nah, dan itu tadi, karena itu salah satu warisan ilahi yang bisa kita tinggalkan bagi anak-anak kita. Supaya kalaupun kita sudah nggak ada istilah orang, saya juga nggak tahu, kan, bukan nggak tahu, karena saya tahu dari firman Tuhan, nggak ada hubungan kan antara Firdaus dan bumi, dari kisah Abraham, Lazarus, dan orang kaya kita tahu. Tapi kan banyak orang ngomong istilahnya seperti ini. Ya, kalaupun kita sudah nggak ada, dari surga kita masih bisa lihat anak-anak kita hidup rukun. Nah, tapi tentu kita berharap ketika kita sudah nggak ada pun, anak-anak kita hidup rukun. Yang lebih ironis, ada begitu banyak orang tua yang nangis, mereka masih hidup, anaknya juga nggak rukun satu dengan yang lain. Jadi ini sangat kuat pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini. Yuk berperan jadi orang tua. Selagi kita masih hidup, ajarin anak-anakmu untuk satu. Nah, itu pesan yang Tuhan sampaikan di perikop yang pertama, dan fondasinya apa? Komunikasi. Ajar dengan komunikasi. Nah, perikop-perikop berikutnya itu kisah-kisah yang ya hanya sebuah penjelasan, tidak ada kisah-kisah yang menarik di dalamnya. Sesudah dia, maka Ebzan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel yang mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki yang memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan lalu dikuburkan di Betlehem. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel yang memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel orang Piraton itu lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Dan silih berganti, hakim-hakim bergantian. Tapi sekali lagi, pesan Tuhan yang kuat hari ini yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, termasuk pada kami, setiap kita orang tua. Mari ajarin anakmu berulang-ulang untuk tetap
hidup takut akan Tuhan, dan salah satu pesan yang penting adalah hidup rukun satu dengan yang lain. Bangun komunikasi, bangun tali silaturahim. Bahkan selain grup keluarga kami itu ada 4. Keluarga dari pihak papa, keluarga dari pihak mama, keluarga inti kami anak beranak, terus saya, adik-beradik secara khusus 7 orang itu punya, artinya pasangan kami enggak, tapi khusus kami adik-beradik. Dan begitu juga dengan istri saya, dia juga punya grup adik-beradik dia, yang saya juga nggak ada di dalamnya. Saya punya grup adik-beradik yang istri saya juga nggak ada di dalamnya. Jadi udah terlalu mudah bagi kita hari ini untuk membangun yang namanya komunikasi untuk hidup rukun. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, Bapak Simon, Siaping, karena ada Ko Aheng, itu wajah-wajah yang saya lihat. Kalau yang lain saya nggak tahu. Oke, silakan. Itu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini untuk dilakukan. Apa deh? Ya. Pagi, Oke, Pak. silakan. Ya, oke. Silakan, Bu Ros. Sebelumnya happy birthday dulu, Pak. Thank you. Iya, kalau yang aku dapat, setuju ya dengan yang Pak Heri bilang. Terus selain itu, yang aku dapat, biasanya kan kemungkinan, kalau yang aku lihat dari ini Efraim, kemungkinan mereka itu timbul iri hati karena kemenangan Yefta. Setiap perang kan pasti ada rampasan. Mungkin karena mereka ikut, mereka kemungkinan besar tidak dapat, jadi menimbulkan iri hati. Sehingga mereka menyalahkan Yefta. Terus terjadilah petaka. 42.000 orang dibantai oleh Yefta. Juga satu hal yang kulihat, Yefta ini ibaratnya sudah berperang habis-habisan untuk bangsanya. Dia juga sudah bernazar sampai anaknya dikorbankannya. Jadi itu seperti seorang yang saya ibaratkan itu beruang yang sudah kehilangan anak yang terluka. Jadi ketika orang Efraim memperlakukannya begitu, dia ngamuk besar. Nah, itu yang saya dapat. Satu, jangan iri hati. Mungkin terhadap orang yang sukses, mungkin orang yang berhasil pelayanan, kita jangan iri hati. Terus hati-hati menyampaikan perkataan kita. Karena kita tidak tahu background dari orang tersebut. Perkataan kita bisa membuat orang itu terluka kah atau ngamuk kah, kita nggak tahu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Itu yang saya dapat, Pak. Thank you. Oke, terima kasih Ibu Ros. Jadi seperti Ibu Ros bilang, ya mungkin karena Yefta, aku aja udah korbankan anak, sudah ini kalian iri lagi marah. Wah, memang itulah eksesnya. Kalau kita tidak tanamkan nilai untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Iri hati itu ekses dampak yang bisa muncul. Ketika lihat kok pokoknya lebih berhasil, ini jangan-jangan papa kasih warisan lebih besar waktu itu. Atau kenapa adik lebih ini pasti karena dari kecil dimanja, sudah besar pun pas wah itu ekses. Makanya mari ajarin anak-anak kita untuk hidup rukun, terima satu dengan yang lain. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Ibu Mirianti mau tambahkan? Seru kayaknya Iya, soal untuk Pak. anak-anak. Setuju banget itu, Pak. Karena sebenarnya ya karena didikan kita lah orang anak-anak itu menjadi bagaimana ke depannya, ya toh. Gini, ada ayah, ada ibu kan? Iya toh. Nah, ayah dan ibu itu harus sepakat, harus satu kata gitu. Jangan, wah, kalau misalkan yang merasa akulah yang berkuasa gitu, nanti semuanya itu harus sesuai kemauan yang berkuasa. Kalau saya inginnya itu enggak begitu. Saya inginnya itu orang tua yang masih utuh ya, ada ayah, ada ibu, itu sepakat dulu.
bagaimana mengajar anak. Karena sebenarnya ya, hidup itu bukan karena warisan, bukan karena harta benda ya, yang membuat bahagia itu bukan itu. Tapi memang yang bahagia itu adalah orang yang bisa diterima dan menerima siapa saja. Gitu. Kadang menerima saudaranya tapi nggak menerima pasangannya, itu juga salah. Jadi itulah ya, semua harus saling komunikasi penting, pendapat kita juga utamanya harus untuk kebaikan semua gitu. Kadang-kadang orang egois toh. Aku kalau punya ini sudah gitu. Wah, Tuhan nggak memberkati karena tujuannya itu salah gitu loh. Itu yang saya ingin tambahkan, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Midianti, setuju. Jadi orang tua, suami istri harus kompak didik anak. Supaya tidak ada anak bapak, tidak ada anak mama, dan akhirnya itu membuat terpisah. Terus semua harus dihadapi dengan bijak. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ajarin adik-beradik saya, termasuk papa saya, maaf ada pagi hari ini, karena ada satu adik kami, akhirnya seakan-akan terpisah, padahal cuma beda blok aja di satu kompleks perumahan. Tapi dia jadi seperti terasing, karena pasangan hidupnya yang ya menurut adik-beradik kami itu agak bertingkah seperti itu. Sehingga bertahun-tahun nggak ada hubungan, ada acara yang ngumpul cuma yang 5, yang satu ini nggak mau menggabungkan diri, nggak terpisah. Nah, paling mama saya jadi sedih, kadang sembunyi-sembunyi datang ke rumah adik itu, wah yang lain komplain marah, ngapain lagi ke situ. Akhirnya setiap kali saya datang, saya pasti sampai ke situ, saya ajak, ayo sama-sama rendah hati, mumpung masih hidup semua nih, datang beresin. Nah, puji Tuhan sih hari-hari setelah sejak 3, 4 atau 5 tahun yang lalu, ya ada apa-apa ya sudah lebih cair, ikut gabung kemana-mana sudah ikut. Kalau enggak bertahun-tahun terasing sendiri, dia lebih asik dengan keluarga pihak istrinya, dengan pihak keluarganya dia merasa terasing. Karena ya nggak ada yang mau memulai berinisiatif untuk rendah hati, untuk beresin. Nah, jadi itu tadi, antara orang tua harus sepakat. Jangan yang mama mau, yang bapak mau. Nggak usah, emang tuh anak kurang ajar. Kan nggak perlu seperti itu. Yuk jadi orang tua jadi teladan, beresin baik-baik. Supaya semasa kita hidup, bahkan semasa kita udah nggak ada lagi nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Oke, itu supaya nggak ada ekses-ekses seperti yang Ibu Ros tadi bilang. Malah iri, semakin jauh nanti hubungan satu dengan yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan pada Hengki. Ya, nanti saya doa syafaat, nanti ditutup sama Pak Simon, dan juga mendoakan ulang tahunnya Pak Heri ya Pak. Oke. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Dan juga terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu. Setiap kami terus bisa menyembah Engkau di pagi hari ya Tuhan. Dan juga setiap pagi kami juga terus menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yang di pagi hari ini ya Tuhan terus mengajarkan kami ya Tuhan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik di dalam keluarga, dimulai dari keluarga inti kami ya Bapa. Kami mau terus Tuhan mengajarkan setiap nilai-nilai yang kami dapatkan di pagi hari ini ya Bapa, kepada anak-anak kami ya Tuhan, bahkan kepada cucu kami nanti ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, biarlah generasi-generasi yang akan datang Tuhan, mereka juga akan hidup rukun dan hidup penuh damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, di pagi hari ini juga Tuhan berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga apapun yang dipimpinnya ya Tuhan, dimanapun tempat pelayanannya ya Bapa, biarlah boleh bertambah-tambah jiwa-jiwa yang dimenangkannya ya Tuhan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Tuhan, Tuhan juga senantiasa memberkati ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, juga Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Baik istri, baik suami, anak-anak kami, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan terus memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan juga ya Tuhan. Kepada keluarga kami ya Tuhan. Dan juga pekerjaan usaha kami, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami percaya apapun yang diperbuat tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, di mana kami sepakat, kami berdoa buat rumah sakit utama Husada yang ada di Jember ya Tuhan. Biarlah melalui rumah sakit ini juga Tuhan, kami percaya banyak melayani masyarakat-masyarakat di sekitarnya ya Tuhan. Dan juga melalui pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Dan juga apabila tanggal 8 sampai tanggal 10 November nanti ya Tuhan, akan ada penilaian akreditasi ya Tuhan. Biarlah melalui penilaian ini Tuhan, biarlah rumah sakit ini boleh bertambah dan meningkat pelayanannya untuk orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan Ibu Mirianti yang memimpin, Tuhan terus memberikan hikmat. Biarlah melalui Ibu Mirianti Tuhan, biarlah setiap pelayanan di rumah sakit ini boleh lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan rumah sakit utama Husada Jember ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dari presiden kami, menteri, dan juga bupati dan gubernur yang ada Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin pusat daerah Tuhan terus membangun daerah dan juga membawa masyarakat Indonesia lebih sejahtera lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami datang dengan bersyukur kepadamu, karena kami tahu hari ini Engkau sudah kumpulkan kami, pagi ini kami boleh berkeram Dio. Khususnya kami mau berdoa buat kekasih kami, Pak Heri Tuhan, yang Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah segala apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan Tuhan, Engkau dipermuliakan karena kami tahu lewat kehidupan dia Tuhan, umur yang sudah Tuhan tambahkan, Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran, dan keluarganya Tuhan Kau berkati anak-anak mereka, baik yang bekerja maupun kuliah Tuhan. Jadikan mereka teladan bagi kami Tuhan, suami istri, Engkau pakai lebih heran. Kami percaya Tuhan, Kau beri kesehatan, kekuatan, karena itulah menjadi pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat kepada kekasih kami, Tay Allen Tuhan. Engkau beri penghiburan kepada keluarga besarnya juga, karena Engkau setelah panggil orang tua mereka pulang ke surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mau terima berkat, anugerah dari Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Happy birthday Pak Heri. Happy birthday, Harry. Happy birthday Pak Heri. Makin sehat, semakin diberkati. Selamat ulang tahun Pak Heri. Kapan ke Malang? Mampir Surabaya. Iya, nanti kalau mampir